Waddin. Ya Allah, ya Tuhan kami, lindungilah bangsa ini, negeri ini, para alim ulama, para kiai, para habaib dari gangguan iblis jin yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Tanamkan ke hati kami, tanamkan di penglihatan kami, tanamkan di pendengaran kami, tanamkan di akal fikiran kami, tanamkan setiap langkah kaki kami, tanamkan setiap ucapan dan lisan kami, Zat-Mu yang kasih sayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, walhamdulillahi ala ni'matil karim, walhamdulillahi tanzilul Qur'anil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Wa qala ta'ala fil kitabil aziz, walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa ilaihi turja'ul umur. Apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, semuanya kepunyaan Allah. Mari kita sama-sama selalu bersyukur dengan nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Nikmat pendengaran, penglihatan, hati dan akal pikiran. Selawat dan beri salam suruh para nabi, khusus Nabi besar Muhammad SAW. Sahabat mukmin dimanapun berada, kita bertemu lagi di Majelis Fahmil Quran Indonesia. Di malam hari indah ini, di malam ini kita bertemu di majelis ini. Saya tertarik untuk membahas konsep syafaat. Sering kita berselawat kepada Nabi. Setiap kita berceramah, atau seorang penceramah, atau seorang ustaz, atau seorang kiai, ketika melontarkan kata-kata, mari kita selawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad SAW, agar kita dapatkan syafaat dari Allah, dapatkan syafaat dari Nabi. Disinilah yang kita akan bahas. Apa benar syafaat itu? Ketika kita berselawat kepada Nabi, pasti kita dapat syafaat dari Nabi. Yang perlu dikirim dalam Quran, saya tertarik di dalam Al-Quran surat Taubah ayat 99. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal a'rabi man yu'minu billahi wal yawmil akhir wa yattakhidhu ma yunfiqu qurbatin indallahi wa salawatir rasul. Di antara orang Arab Badu itu, di antara mereka ada yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan memandang apa yang dinafkahkan di jalan Allah itu sebagai jalan untuk mendekatkan kepada Allah dan sebagai jalan untuk memperoleh doa Rasul atau wasalawatul Rasul. Artinya ketika kita berselawat kepada Rasul mendapatkan syafaat. Ini benar. Tapi yang memberikan syafaat itu Rasul hanya mengajukan kepada Allah. Ketika kita seorang ustaz atau seorang ulama, atau kita sering berselawat agar mendapatkan syafaat dari Nabi, atau syafaat pertolongan dari Rasul. Padahal yang memberikan syafaat itu Allah, atas izin Allah. Sebagaimana Allah jelaskan di surat 2 Al-Baqarah 255. Lihat kursi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Wa ma fil ardh. Wa man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi idznillah. Ya. Yashfa'u indahu illa bi iznihi. Allah tidak ada Tuhan yang disembah melainkan Dia,
yang Tuhan kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya dan tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaan Allah lah apa yang di langit dan bumi, dan tidak ada yang memberikan syafaat kecuali dengan izin Allah. Artinya syafaat itu datangnya atas izin Allah. Rasulullah SAW itu hanya bisa mengajukan syafaat, tapi syafaat itu atas izin Allah. Maka ketika kita seorang penceramah, seorang khatib, seorang menyampaikan, marilah kita berselawat kepada Nabi agar kita mendapatkan syafaat dari Rasul. Jangan berhenti di situ. Kata-kata Rasul. Marilah kita berselawat kepada Nabi, berselawat kepada Rasul agar mendapatkan syafaat dari Rasul atas izin Allah. Ini harus jelas. Dan berhenti titik di Rasul. Marilah kita berselawat kepada Rasul agar dapatkan syafaat dari Rasulullah SAW atas izin Allah. Jangan sampai dengan ucapan kita, kalimat kita salah dalam ucapan. Karena yang memberikan syafaat atas izin Allah, Rasulullah SAW mengajukan syafaatnya. Kalau Allah tidak mengizinkan syafaat, tidak dapatkan syafaat, tidak dapat pertolongan. Sahabat mukmin dimanapun berada. Artinya ketika kita berselawat kepada Rasul agar dapatkan syafaat atas izin Allah, dan Allah pun memberikan hukum siapa yang berhak mendapatkan syafaat dari Allah, siapa yang mendapatkan syafaat dari Rasul, maka Allah jelaskan di surat 19 ayat 97. Surat 19 Maryam ayat 87. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yamlikuna syafa'atan illa man takhadha inda rahman ahadan. Mereka tidak berhak mendapatkan syafaat. Mereka tidak berhak mendapatkan syafaat kecuali orang-orang yang telah mengadakan perjanjian di sisi Tuhan yang Maha Esa. Ulang lagi. La yumlikuna syafa'atan illa man yattakhadhana inda rahman ahdan. Mereka tidak berhak mendapatkan syafaat kecuali orang-orang yang telah mengadakan perjanjian di sisi Tuhan yang Maha Esa, Maha Pemurah. Di ayat 19 ayat 87. Syafaat atas izin Allah. Rasulullah SAW hanya mengajukan syafaat, pertolongan dari Allah. Tapi izin syafaat itu dari Allah. Dan Allah mengatakan di dalam Al-Quran di surah 19 Maryam ayat 87. La yumlikuna syafa'atan illa man atakhadana ila rahman ahdan. Mereka tidak berhak mendapatkan syafaat kecuali orang yang telah mengadakan perjanjian di sisi Tuhan yang Maha Pemurah. Artinya syafaat akan ada setelah kita mengadakan perjanjian kepada Tuhan. Kenapa? Karena semua nabi, semua rasul mengadakan perjanjian kepada Allah. Di surat 33 Al-Ahzab ayat 7. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh akhadha min nabiyyin mitsaqahum wa minka wa Nuhi wa Ibrahim wa Musa wa Isa wa ibnu Maryam wa akhadhahu bihum mitsaqahum ghalizan. Dan ingatlah ketika kami mengambil perjanjian dari nabi-nabi dan dari kamu sendiri, dari Nuh, Ibrahim, Musa, dan Isa ibnu putra Maryam, dan kami telah mengambil perjanjian yang teguh. Sahabat mukmin dimanapun berada, syafaat benar. Marilah kita bersalawat kepada Rasul agar dapatkan syafaat dari Rasul. Tapi ingat, syafaat datang dari Rasul atas izin Allah. Dan Allah mengatakan di surat 19 ayat 87,
tidak dapatkan syafaat kalau kamu tidak mengadakan perjanjian kepada Allah. Karena semua nabi mengadakan perjanjian, semua rasul mengadakan perjanjian, semua mukmin mengadakan perjanjian. Sudahkah kita mengadakan perjanjian kepada Allah? Terus kita ingin dapatkan syafaat sebagaimana Allah jelaskan, saya ulangi lagi di surat 19 Maryam ayat 87. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yumliku syafa'atan illa man yattakhadha inda rahmah ahda. Mereka tidak berhak mendapatkan syafaat kecuali orang yang telah mengadakan perjanjian kepada Tuhan yang Maha Pemurah. Sahabat mukmin dimanapun berada, marilah kita banyak berselawat kepada Nabi, kepada Rasulullah, agar kita mendapatkan syafaat pertolongan dari Rasulullah atas izin Allah. Dan ingat, Allah akan memberikan syafaat atas izinnya buat orang yang mendapatkan syafaat yang mereka sudah mengadakan perjanjian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena para nabi diambil semuanya perjanjian. Itu saja yang bisa saya sampaikan di malam hari yang indah ini. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Sekali lagi, tidak perlu sahabat mukmin, sahabat-sahabat sekalian, percaya dengan saya, percaya dengan Allah. Karena kita mati menghadap Allah, kita hidup karena Allah, dan semua perbuatan kita dari bangun tidur sampai tidur lagi, dari kita sejak lahir sampai kemati, diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Marilah kita memurnikan hukum Allah dan kembalilah kepada hukum Allah, Al-Quran dan Sunnah. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.